Di dalam bisnis ataupun di dalam kehidupan, sebagai seorang leader, sebagai seorang CEO, sebagai seorang pemilik bisnis, sebagai seorang pemimpin, pastinya Anda memiliki karakter bagaimana cara Anda memimpin tim Anda, memimpin divisi Anda, ya, mengarahkan tim dan sebagainya. Satu yang saya belajar adalah saya memakai satu karakter yang disebut servant leader, atau bagaimana seorang pemimpin yang melayani. Karena kalau kita bisa melayani tim kita dengan benar, dengan cara yang benar, mereka pun akan melihat ya bagaimana role seorang leader ini bisa membuat mereka terinspirasi, dan bukan hanya terinspirasi, tapi membuat mereka juga mau melakukan yang sama, dan mereka akan melakukannya kepada bawahannya lagi, dan juga kepada customer, ya, bukan hanya kepada tim kita. Ya, the mindset atau the character of a servant leader, kita melayani dengan humble, dengan rendah hati. Ya, bagaimana seorang leader melayani, ya, ada beberapa hal yang timnya tidak bisa, tidak ngerti, ya, atau mereka yang melakukan sesuatu yang kotor misalnya, negatif, tapi kita bersihkan. Ya, kita lakukan dengan tegas kebersihan di kantor, ataupun bukan hanya kebersihan di kantor secara fisik, tapi kebersihan di balik itu semua. Ya, mereka melakukan hal-hal manipulasi, ya, penipuan dan sebagainya, kita bersihkan. Ya, bersihkan sistemnya, bersihkan cara mereka kerja dengan monitoring sistem yang lebih rapi dan sebagainya. Itu adalah bentuk pelayanan. Jadi sebagai seorang leader, bukan hanya kita memerintah A, memerintah B, demanding. No, it's not about that. Ya, itu bagian harusnya memang dari instruksi, betul, tetapi bukan kita demanding. Kita melayani mereka. Misalnya kalau kita pun minta mereka memberikan report, itu karena kita melayani mereka. Kenapa? Karena mereka kalau tidak memberikan report, bagaimana kita bisa bantu dia? Salah satu untuk bisa membantu mereka bekerja adalah dengan mereka mereport, dengan mereka memberikan hasil, maka kita melihat, kita evaluasi, kita melayani dia. Ya, jadi report yang diberikan oleh tim kita bukan hanya kita cuma periksa dan sebagainya, tapi kita evaluasi. Ya, kita harus cek apa yang dikerjakan, bagaimana, apakah benar atau tidak, dan sebagainya. Itu adalah bagian dari pelayanan. Nah, di sini saya akan sharing kepada Anda bagaimana pelayanan ini atau sebagai servant leader, ya, kita bisa memberikan bantuan pelayanan yang baik kepada customer, ya, dan kepada tim. Nah, jadi di dalam video ini saya akan highlight kepada Anda adalah supaya customer semakin banyak, apa yang bisa kita lakukan. Saya ada 3 hal yang saya ingin highlight di dalam video saya. Yang pertama adalah pelayanan yang tepat pada target market. Jadi pelayanan yang tepat terhadap target market. Contohnya gimana misalnya? Jadi yang pertama adalah, bayangkan begini, kalau kita misalnya punya anak sekolah, ya, anak SD, SMP dan sebagainya gitu kan. Kita tahu dia itu mau sekolah, ya, berangkat pagi, ya kan? Berarti harus siap-siap mandi dan sebagainya itu kan. Dia perlu sarapan, dia butuh sarapan kan? Sarapan yang bisa menguatkan dia, bisa menyehatkan dia sehingga pada saat dia sekolah dia bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Maka kita berikan apa? Berikan pelayanan yang tepat sehingga anak ini bisa, oke, saya tinggal misalnya duduk di meja makan, saya tinggal makan makanan yang sudah bergizi. Ada susu misalnya gitu kan, ada roti dan sebagainya yang bisa cukup untuk mereka mempunyai energi pada saat mereka belajar. Itu kan pelayanan yang tepat kepada target market. Jadi kuncinya adalah kita mengerti dulu siapa target market kita. Ya, kita mengerti dulu siapa mereka, customer kita siapa, atau calon customer kita siapa, baru kita akan bisa berikan pelayanan yang tepat, karena kita tahu kebutuhan mereka. Contoh, misalnya toko retail, ya, toko retail gimana supaya customernya datang lebih banyak? Ya, Anda mesti lihat siapa yang datang ke toko Anda. Contohnya, misalnya kalau yang datang ke toko Anda kebanyakan, misalnya adalah pengendara motor. Nah, kenapa Anda nggak pengendara motor yang seperti apa, yang gimana, yang mungkin pagi-pagi atau siang-siang, sore-sore dan sebagainya? Anda mesti lihat. Kalau Anda lihat pengendara motor, ya, atau pengemudi motor, apa yang mereka butuhkan, apa yang mereka mau cari, ya, bukan hanya mungkin pengendara motor datang ke toko Anda misalnya, ya betul, kalau misalnya ada toko atau mungkin ada bengkel, variasi dan sebagainya, jelas mereka mau cari itu. Tapi kalau Anda misalnya toko roti, atau Anda toko buku gitu kan, atau Anda apalah yang tidak ada hubungannya dengan motor tersebut, atau mungkin under deal motor tersebut, tapi Anda tahu yang datang adalah pengendara motor, Anda bisa berikan sesuatu, mungkin gratis, ya, lap untuk misalnya melap, ya, motornya supaya tidak kotor, atau gratis jas hujan.
Bisa jadi mungkin itu yang dibutuhkan oleh si pengendara motor. Bisa jadi mungkin mereka udah punya jas hujan, tapi kalau dikasih gratis kan mereka senang-senang juga. Dengan demikian mungkin mereka mau datang ke toko Anda karena ada sesuatu yang mereka merasa itu perlu juga, ya. Atau sabun ataupun foam, ya, foam gitu ya, untuk bisa cuci motor. Bisa jadi mungkin sponge gitu ya, bukan foam, sponge untuk bisa mencuci motor dengan baik. Bisa jadi mungkin itu adalah satu gift yang Anda berikan kepada pengemudi motor sehingga Anda bisa melayani mereka dengan baik. Itu satu. Oke? Jadi memberikan pelayanan yang tepat kepada target market. Jadi yang penting Anda tahu dulu target marketnya siapa, baru kita bisa berikan pelayanan dengan baik. Oke? Nomor 2. Nomor 2 adalah berikan value. Bukan diskon. Ini yang penting. Jadi orang beli produk Anda, yaitu Anda melayani mereka, ya, bukan dengan diskon. Kenapa bukan dengan diskon? Kita tahu sendiri, diskon itu tidak akan ada habisnya. Hari ini dikasih 10%, customer mintanya lebih besar lagi. Hari ini kasih 20%, customer minta lebih besar lagi. Hari ini bahkan kasih 50%, customer kalau bisa minta 70%. Jadi diskon itu nggak ada habisnya. Ya, dan setiap kali pasti orang minta lebih diskon, minta diskon dan sebagainya. Ya, gitu kan? Apakah itu solusi yang terbaik? Belum tentu juga. Ya, jadi belum tentu diskon itu adalah yang terbaik. Ya, tapi biasanya customer kalau kita lihat, ya tapi kan coach ngomong aja enak nih, di lapangan nggak seperti itu. Orang pasti minta diskon dan sebagainya. Iya betul. Kenapa? Kenapa mereka minta diskon? Karena mereka tidak melihat value lain di produk Anda selain diskon. Jadi mereka minta diskon. Karena produknya sama-sama aja atau pelayanannya begitu-begitu aja. Jadi mereka tidak melihat value lain, ya, dibandingkan dengan toko lain dan sebagainya. Jadi mereka cuma lihatnya diskon. Ya jelas mereka minta diskon kan begitu. Tapi kalau ada value lain yang Anda berikan, belum tentu mereka minta diskon. Bahkan mungkin mereka bayar dengan harga lebih mahal pun it's okay karena mereka merasa lebih aman, lebih tenang, ada garansinya, ada pelayanan yang baik, ada edukasi jelas tentang produknya, ya, ada satu service yang maintenance yang jelas, mungkin cara kita mengedukasinya lebih baik. Itu kan value-nya. Ya, kalau kita datang ke toko retail di mana banyak orang yang semua misalnya menjual produk yang sama, ya. Ini berapa harganya? Oh, ini 1,3. Itu berapa? 1,4. Ini berapa? 1,35. Mungkin kita akan cari 1,3 yang lebih murah sebagai customer. Tapi pada saat kita datang ke toko yang dia bilang harganya berapa? Ini 1,4. Tapi silakan duduk, Bu. Ibu mau minum apa? Silakan. Bu, kita bisa kasih sebentar edukasi sedikit ya produknya ya. Jadi Ibu cari yang seperti apa? Begini-begini speknya bagaimana? Kita layani dengan baik. Bisa jadi orang yang tadinya berpikir 1,3 murah, tapi dengan pelayanan yang berbeda, bisa jadi mungkin di sini. Bukan hanya pelayanan ya, tapi edukasi. Maka saya selalu dalam buku saya tidak hanya menjual produk berdasarkan diskon. Coach, ada diskon nggak? Produknya ada diskon nggak? Saya bukan fokus kepada diskon, saya fokus kepada value-nya. Are you talking about discount or are you talking about value? Jadi di buku ini, saya jelaskan bagaimana Anda bisa closing 10 kali lebih mudah. Bayangkan kalau Anda tim sales atau Anda punya bisnis ya, Anda CEO-nya, Anda punya 10 tim sales atau 20 tim sales, Anda bekali mereka ini, mereka bisa closing 10 kali lebih mudah. Kenapa? Because saya lakukan itu. Saya sudah praktekkan dan saya tuliskan di buku ini. Maka Anda bayangkan kalau Anda tahu ini, Anda belajar ini, ya, berapa banyak ya customer yang bisa Anda dapatkan, berapa banyak income yang bisa Anda dapatkan dengan Anda belajar ini semua. Nah, ini value. Ya, are you talking about discount or value? Ya, terserah Anda. Oke? So, saya tidak fokus kepada diskon, saya fokus kepada value. Karena untuk bisa menjadi seorang service leader, ya, kita bisa memberikan value, memberikan satu edukasi yang baik kepada customer kita, kepada tim kita. Value-nya, kadang-kadang tim kita mungkin nggak ngerti, skill-nya nggak tahu. Kita kasih training, kita kasih coaching, itu kan value. Bukan hanya misalnya jelas A, B, C, mesti begini, bukan seperti itu. Tapi kita kasih value-nya buat mereka. Itu yang harus kita pikirkan. Nah, yang ketiga adalah setelah tadi kita kasih value, ya, setelah kita memberikan pelayanan yang tepat, yang ketiga adalah the power of customer service. The power of customer service. Apa itu customer service? Jelas berarti setelah customer membeli produk, apakah Anda melayani mereka? Tanya, Bu, gimana produknya? Setelah dibeli ada kendala apa? Apa yang bisa kami bantu lagi? Ya, Anda touch si customer-nya dengan customer, bukan hanya customer service kalau menurut saya, tapi customer care. Customer care. Apa itu care? Artinya kita peduli. Ya, kita care dengan customer. Kita tahu mereka mungkin sedang sibuk, nggak punya waktu. Ya, mungkin mereka kesulitan ini, kesulitan itu, kita bantu mereka. Itu kita caring.
Ya beda, bukan hanya service tapi care. Ya, care itu di atas service kalau menurut saya. Ya, bukan hanya service pelayanan tapi di atas lagi care. Ya, kalau service cuma pelayanan, tapi kalau care itu peduli, beda. Ya, bisa lebih peduli. Nah, yang penting adalah bukan hanya service-nya tapi pedulinya. Nah, jadi kesimpulan buat Anda semua di dalam video saya kali ini adalah kalau Anda ingin mendapatkan tim yang solid, yang mereka bisa melakukan juga action dengan benar, mereka bisa mengarahkan timnya mereka juga. Kalau Anda lihat mereka punya tim lagi, mereka bisa mendrive mereka dengan baik, dengan benar. Ya, dan kalau Anda punya customer yang semakin banyak, ya ini yang saya lakukan, yaitu adalah the service leadership mindset. Dan kalau kita bisa melakukan itu dengan benar, saya percaya bisnis Anda akan semakin berkembang, saya percaya bisnis Anda akan semakin bertambah customer-nya, dan tim Anda akan semakin solid. Ya, semoga dengan video ini membantu Anda bagaimana supaya Anda bisa semakin kuat lagi bisnisnya, dan Anda sebagai leader pun menjadi leader yang bijak, dan Anda bisa melayani dengan hati. Saya Hendra Hilman, take care, sukses, dan salam pengusaha.